Pansus dan di atas kepada pemerintah daerah pada tanggal 7 Juli 2025 disampaikan oleh Hafni Hafiz Ahli Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pimpinan anggota DPRD yang terhormat, saudara Bupati dan Wakil Bupati Solo yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta Ketua Pengadilan Negeri Kota Baru dan Ketua Pengadilan Agama Kota Baru yang kami hormati, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para asisten staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dan kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah yang kami hormati, para camat dan rekan-rekan wartawan yang kami hormati. Pada kesempatan yang baik dan bahagia ini, perkenankan kami mengajak kita semua untuk kembali mempersembahkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita telah memberikan kekuatan lahir dan batin untuk hadir mengikuti rapat paripurna dalam rangka pembacaan laporan hasil pembahasan Pansus Dana Yates. Salawat dan salam kita butuhkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke dalam kehidupan yang berilmu dan beriman. Peserta rapat paripurna DPRD Kabupaten Solo yang terhormat, berdasarkan hasil rapat kerja Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Solo nomor 100.1.4.3/09 Panmus DPRD /2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Solo. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan laporan hasil kegiatan dan rekomendasi Pansus reklamasi dana di atas kepada pemerintah daerah sebagai berikut. Dasar dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, menyimpulkan: 1. Telah terjadi reklamasi di sebagian tempat di Danau Yates. 2. Telah terjadi pelanggaran pemanfaatan sempadan Danau Yates. 3. Telah terjadi pencemaran air Danau Yates yang notabene-nya air Danau Yates itu dikonsumsi oleh kurang lebih 4.000 masyarakat negara Jalan Panjang. 4. Tidak tertibnya para pengusaha di sekitar Danau di atas dengan tidak melengkapi usaha mereka dengan perizinan yang disarankan untuk usaha. 5. Masing-masing OPD pemerintah Kabupaten Solo tidak memiliki data valid dan komprehensif terhadap aktivitas usaha di sektor Danau di atas. 6. Untuk mengantisipasi kegiatan di sektor kepariwisataan agar aman, tertib dan sesuai dengan norma-norma yang ada, maka kita perlu aturan yang jelas agar jangan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak kita inginkan, seperti perda wisata halal minimal untuk sementara ada perbu wisata halal. Peserta rapat paripurna DPRD Kabupaten Solo yang terhormat, susunan panitia khusus reklamasi Danau di atas terdiri dari: 1. Muklis Sarjana Hukum Koordinator, Hafni Hafiz Ahli Media Ketua, Dr. Anus Nazar Bakri Wakil Ketua, Ismail Ketua Sarjana Hukum Anggota, Trio Karnovivo Anggota, Sukri Firman Anggota, Dedi Eka Surya Sarjana Hukum Anggota, Nopi Amanda Anggota, Betra Desko Anggota, Olta Heri Anggota, Dasrianto SPD Anggota, Ronalvi SE Anggota, Fdizal SHFH Anggota. Berdasarkan serangkaian proses kegiatan Pansus reklamasi Danau Yates, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solo merekomendasikan sebagai berikut: A. Rekomendasi kepada Balai Wilayah Sungai 5 Sumatera di Padang agar pihak BWS 5 Sumatera melakukan tindakan penertiban dan tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan, yaitu: A. Bangunan atau sejenisnya, villa, homestay, dan kafe yang didirikan di atas permukaan Danau Yates. B. Agar Balai Wilayah Sungai 5 Sumatera melakukan penertiban terhadap bangunan yang berdiri di sepanjang danau. C. Agar Balai Wilayah Sungai 5 Sumatera melakukan tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan reklamasi danau di atas yang tidak berizin. D. Diminta kepada Balai Wilayah Sumatera 5, Balai Wilayah Sungai 5 Sumatera untuk mempedomani Permen PUPR nomor 28
VRT-F-2015 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Agar Balai Wilayah Sungai Lima Sumatera lebih serius dan fokus untuk menjaga dan membangun hulu danau di atas yang terletak di Jorong Gelagah Negari Banyak. Rekomendasi kepada pemerintah daerah: 1. Diminta kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solo untuk menertibkan dan melakukan tindakan terhadap pelanggar pencemaran danau di atas. 2. Pencemaran seperti dimaksud pada poin 1. Limbah villa, kafe dan restoran, BAK, BAB agar memberikan sanksi berjenjang. Limbah sampah lainnya yang dibuang ke danau agar diberikan sanksi tegas. C. Pengusaha yang melakukan pelanggaran pencemaran melalui saluran buangnya agar diperintahkan membuat bak penampung, septic tank dan lainnya yang sesuai dengan standar aturan Kementerian Lingkungan Hidup. D. Keramba jaring apung atau KJA yang masif yang ada di danau di atas agar ditertibkan karena limbah makan ikan berpotensi terhadap pencemaran air. C. Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja agar melakukan penertiban izin terhadap pelanggar reklamasi dan pencemaran yang terjadi di Salingka dan Rabiate. 2. Agar melakukan komunikasi lintas sektoral terkait dengan perizinan usaha yang ada di seputaran Danau Dete. 3. Bagi pelaku usaha yang tidak mau ditertibkan agar dihentikan dan dicabut izin operasionalnya. D. Rekomendasi ke Dinas Perhubungan agar menertibkan keberadaan jet ski ilegal dan dermaga ilegal. 2. Agar melakukan pembuatan kafling area jet ski supaya tidak mengganggu kearifan lokal nelayan yang mencari nafkah di danau di atas. 3. Diminta kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Solo untuk bersikap tegas terhadap pelaku usaha jet ski dan hanya dibenarkan sandar di dermaga yang sudah berizin. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan: 1. Agar sesegera mungkin menyiapkan naskah akademis rancangan peraturan daerah tentang wisata halal. 2. Agar melakukan pendataan ulang terhadap jumlah villa, homestay, restoran dan kafe yang ada di sekeliling Danau Dete. F. Rekomendasi kepada Satpol PP dan Lanka agar melakukan tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan: A. Villa, homestay dan hotel yang melakukan tindakan asusila. B. Menertibkan bangunan liar sepanjang danau di atas yang tidak berizin dan melanggar ketentuan. G. Rekomendasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang agar melakukan penataan ulang secara integral komprehensif terhadap pelanggaran sempadan danau maupun reklamasi di sekeliling Danau Dete. 2. Pendataan tersebut bisa dilakukan secara teknologi maupun tahapan wawancara dan pendataan manual. 3. Memberikan pembinaan sanksi maupun tindakan tegas terhadap pelanggar aturan reklamasi dan sempadan danau dengan merujuk ketentuan dan regulasi yang berlaku. 4. Membantu Pamsimas di 5 jorong: Jorong Teratak Geludi, Jorong Tangga Dalam, Jorong Batanghari, Jorong Batu Putih, dan Jorong Pangalian Kayu yang terkena dampak pencemaran, sekaligus membantu program penyediaan filter air Pamsimas pada Pak Induk di 5 jorong tersebut. Rekomendasi kepada Bapelitbang menyiapkan sesegera mungkin rencana detail tata ruang atau RTR kawasan Danau Dete. Rekomendasi kepada PDAM Kabupaten Solo: 1. Menyiapkan teknologi lebih modern sehingga bisa mengubah air yang tercemar menjadi air bersih yang layak konsumsi. 2. Menyiapkan program jaringan pipa dari Bak Induk yang langsung ke Danau Dete. 3. Mengganti kerugian pelanggan PDAM akibat munculnya penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air PDAM. Setidaknya tidak melakukan pemungutan bayaran
PDAM sampai air PDAM betul-betul layak konsumsi. Rekomendasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Solo, Pansus berharap Bupati dan Wakil Bupati segera menindaklanjuti rekomendasi ini dengan menginstruksikan kepada SKPD yang telah kami sebutkan di atas untuk sesegera mungkin dilaksanakannya. 2. Bagi SKPD yang tidak melaksanakan rekomendasi Pansus tersebut, kami Pansus berharap kepada kepala daerah untuk melakukan evaluasi terhadap SKPD tersebut, bisa dilakukan mutasi dan atau pemberhentian sebagai kepala SKPD. Demikianlah laporan hasil kegiatan dan rekomendasi Pansus reklamasi danau di atas kepada pemerintah daerah kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber 7 Juli 2025 Ketua Pansus Danau di Atas Hafni Hafiz Ahli Media.